Jalan-jalan ke Yordania, jangan lupa memelihara botani. Halo semua, aku Aisyah Nur Fitria, siswi kelas 12 An-Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana bi tariqihil qawim wa nuqaddiru fil islami mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyyinal akhirin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tenangnya salawat dan sucinya salam semoga selalu tercurah tak pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang pemuda Indonesia, tentu memiliki impian besar untuk menjadi berguna. Dengan mengembangkan potensi yang ada dalam diri, maka saya akan semakin berarti. If people say attitude number one and you'll be shy. That's right. Tak hanya prestasi yang dibutuhkan, tapi etika juga diutamakan. Maka, kembangkan dan menguatkan generasi muda dengan akhlak yang mempesona adalah judul dari nasihat yang akan saya bawakan sesuai dari tema perlombaan yang menakjubkan. Pemuda-pemudi generasi kita, generasi penerus bangsa, tak henti berusaha mewujudkan sejuta mimpi yang dimilikinya. Sedangkan segudang prestasi yang telah diraih bukan suatu hal kecil, melainkan suatu pencapaian besar dan patut dibanggakan. Eloknya pandai para nafas bangsa zaman ini, semua hal bisa mereka lakukan. Menjunjung tinggi nama bangsa yang ia bawa bukan suatu perkara yang harus ditayang. Tak sedikit anak muda Indonesia yang pandai bicara, tapi berapa banyak yang bicarakan etika? Tak sedikit pula anak muda Indonesia yang pandai bersuara, tapi berapa banyak menyuarakan kebenaran? Islam dibangun bukan hanya untuk mengajarkan sholat, zakat, atau puasa, melainkan untuk menyempurnakan adab akhlak manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan adab akhlak manusia. Kalimat mahfuzat yang mengatakan al-adabu qoblal ilmu bukan hanya sekedar kata mutiara, bukan juga hanya sekedar slogan atau hanya dijadikan banner yang terpampang, melainkan itu suatu keharusan bagi siapapun yang menuntut ilmu bahwa adab itu di atas ilmu. Validasinya adalah ketika kita lebih segan kepada seorang biasa yang menghormati sesama dibandingkan seorang ahli ilmu yang mampu. Alangkah baiknya teman-teman jika kita semua menjadi seorang ahli ilmu dan kawan. Dikutip dari salah satu sumber yang menyebutkan bahwa prestasi pendidikan Indonesia di dunia merupakan nomor 2 paling tidak jujur. Sungguh miris bukan? Fakta yang baru saja kita dengar ini memang terkesan tega, tapi inilah adanya. Saat ini tak hanya pemuda-pemudinya saja, bahkan semua orang berusaha menjadi yang pertama. Tak peduli bagaimanapun caranya. Bahkan tak jarang kita dengar suap menyuap antar pemuda, bahkan sampai lembaga pendidikan. Bukankah itu suatu kebohongan? Seperti segelintir orang yang menghujat satu sama lain demi meninggikan dirinya sendiri. Bukankah itu menjijikan? Memang bukan suatu keinginan yang buruk untuk menjadi terkenal. Rasulullah SAW pun seorang yang terkenal. Hanya cara merealisasikan yang harus diperbaiki. Bukankah juga pernah dikatakan bahwa bersinarlah tanpa memadamkan sinar yang lain? Itu artinya sangat diperbolehkan untuk menjadi seorang yang berprestasi dan berperan, tapi tidak dengan saling menjatuhkan. Fakta lainnya juga menyebutkan bahwa literasi di Indonesia memiliki angka yang rendah alias minim peminat. Seperti ini teman-teman, ketika kita membaca, panca indera yang berfungsi adalah mata dan hati. Tapi ketika kita mendengarkan, panca indera yang berfungsi adalah telinga. Itu artinya, ketika kita tidak ingin membaca suatu buku untuk mengetahui satu ini, maka kita masih bisa mendengarkan seseorang untuk mengetahui sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan berbagai macam panca indera dan fungsinya. Terdapat dalam Quran surat 7 ayat 179 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran
kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam. Karena mereka telah kami beri hati yang tidak mereka gunakan untuk memperdalam ayat-ayat Allah, dan mereka telah kami beri mata yang tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka telah kami beri telinga yang tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Sungguh mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Sebagai seorang pemuda Indonesia, memiliki cita adalah keinginan yang mulia. Tinggal bagaimana cara merealisasikannya harus diperbaiki. Tetaplah bersinar dan menyinari, wahai pemuda-pemudi negeri ini. It's never too late to bring to better. Good luck for us, maybe enough for me. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.